Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Abdillah dengan NPM 14020201116 dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Informatika, mahasiswa Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan algoritma semapur. Saya akan coba jelaskan apa yang dimaksud algoritma semapur itu. Jadi, algoritma semapur itu merupakan sebuah algoritma pendekatan dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan penanda-penanda yang sederhana. Proses itu dapat dipaksa berhenti di suatu saat ketika penanda itu diberikan oleh algoritma semapur tersebut. Jadi, dalam menggunakan algoritma semapur tes tersebut, jadi saya menggunakan bahasa Java, di mana kita harus mengimport library import Java util konsulen semapur pada Java. Kemudian kita membuat objek baru dengan nama semapur. Jadi di sini kita terdapat sebuah konstruktor yang berjumlah 4. Lalu kita akan menggunakan kelas treat. Kelas treat itu yang ada pada Java, di mana berfungsi untuk mengextend kelas-kelas tersebut. Kelas treat tersebut maksud saya. Lalu sebenarnya untuk mengextend kelas treat itu ada 2 cara, yaitu yang tadi saya sebut dengan cara mengextend kelas treat, atau ini yang menggunakan treat ini nih, extend treat, atau dengan menggunakan implement, interface, dan runnable pada kelas itu sendiri. Nanti implementasi metode main itu kita akan membuat 6 treat baru yang akan dijalankan secara bersamaan. Nah, tetapi dengan masing-masing berjalan 4 karena kan value kita di sini 4. Kemudian di sini ada metode abstrak. Di mana di bagian catch ini akan menangkap error apapun yang ada pada implement yang dijalankan. Di bagian try ada finally, di mana try terdapat looping for loop. Nih, looping for loop dimulai dari indeks 1 hingga 5. Kita bisa, kenapa? Karena kita agar bisa melihat performa dengan menggunakan available permits yang ada pada kelas semapur. Di bagian finally ini kita bisa melihat release log menggunakan metode release. Metode release ini semapur.release. Lalu kita juga bisa melihat semapur mana yang diizinkan berjalan. Caranya dengan menggunakan available permits. Jadi, karena kita mendefinisikan konstruksi 4, maka treat akan yang dijalankan masing-masing 4. Sebelum itu, kita akan coba compile and run dulu menggunakan cmd. Pertama kita ke direktorinya dulu, cd.ins.
Java semapur test.java. Nah, sudah tercompile, baru kita run dengan Java semapur test. Nah, sebentar kita tunggu dulu. Nah, jadi kan karena kita mendefinisikan konstruktor yang 4, maka ceritakan yang dijalankan masing-masing 4. Lalu, untuk acquiring log-nya akan memproses semuanya terlebih dahulu karena treat-treatnya dijalankan secara bersamaan hingga mendapat izin, dan kemudian masing-masing dari treat itu akan diizinkan untuk menggunakan indeks 1 sampai 5. Nah, kan tadi kita menggunakan for loop ya, yang dimana efek for loop dari 0 itu lalu memproses rilis masing-masing. Nah, setelah itu berarti masing-masing thread yang sudah didefinisikan tadi mengalami rilis dan juga performing operation yang berbeda-beda sampai semua thread berhasil dijalankan. Walaupun value yang kita taruh di konstruktor berjumlah 4, tetapi kita bisa menjalankan hingga 6 yang didefinisikan secara bersamaan. Nah, ini kan efek for loop-nya 0. Mungkin sekian dari saya, Riki Abdillah, dengan NPM 14020202116. Berikut presentasi saya. Bila ada kurang kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.